Ya levelnya masih letkol kok. Gimana mau bisa bicarakan masalah nasionalisme? Ya. Nah, dia ngomongnya di masjid, pasti ada kepentingan untuk masjid kan. Tapi oke lah, biarkan aja lah dia ngomong begitu. Kita yang penting apa yang tidak disampaikan sama dia nanti kita sampaikan. Nah, pertanyaan yang dari kemarin tuh bagaimana supaya ini sampai ke presiden atau supaya sampai ke pemerintah. Oh, saya sudah cukup capek, Pak Dio. Ya, Pak Dio Tambunan, 10 tahun saya di apa namanya di organisasi yang namanya Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas. Ya, 10 tahun lebih saya di situ. Ya. Apa yang kita sampaikan ke presiden, ya mungkin mampir di KSP aja, nggak sampai ke presiden. Nanti saya tunjukkan lah beberapa surat yang kita sampaikan ke presiden. Ya, kebetulan saya juga yang bagian bikin konsepnya, gitu ya. Tetapi ya mungkin hanya sampai di laci di sekretariat negara, nggak pernah dibaca, bahkan tak mungkin sampai ke presiden pun, saking bingungnya, ya kan? Karena takut nanti dari presiden ada disposisi kan untuk dijabarkan, untuk menjadi PR. Karena semua orang bukan mencari PR sekarang, mencari RP. Gitu. Jadi kalau kata Pak Dio Tambunan bagaimana? Ya jalan satu-satunya pertama ini kita lakukan forum dialog dulu. Ya seperti ini kan kita berdialog. Kemudian kita nanti dari forum dialog meningkat menjadi apa? Menjadi diskusi, fokus group discussion, forum dialog, ya, terus forum grup dialog, FGD juga namanya. Nanti baru menuju ke forum group discussion. Setelah itu lokakarya, setelah itu seminar. Saya sebenarnya ingin melaksanakan seminar nasional di gedung MPR, ya untuk yang kedua kalinya. Tapi ya kebetulan kebentur dengan masalah PSBB masalah virus corona COVID-19 ini. Sebenarnya kita udah persiapan bagaimana kita menyampaikan seminar yang kedua, seminar nasional yang kedua terkait dengan pusat kekuatan bangsa ini. Ya, pusat kekuatan strategik bangsa ini yang harus dikembangkan kekuatannya mulai dari desa sampai ke kota. Kalau dari kota ke desa sekarang sudah tidak mungkin rasanya. Tapi bagaimana kekuatan-kekuatan di desa? Desa itu merupakan sumber, salah satu sumber ya, pusat pembangunan, pengembangan ya kekuatan strategik nasional Indonesia. Tapi cilakanya di era belakangan-belakangan ini, desa pun sudah terpolusi wanipiro ya gara-gara demokrasi yang kebablasan ini. Bukan lagi demokrasi Pancasila, tapi demokrasi yang sudah ya bukan modelnya Indonesia, sudah modelnya Yunani. Ini yang perlu kita pelajari nanti ke depan bagaimana kita melaksanakan seminar. Ini kan apa yang kita lakukan di forum ini di Zoom ini kan salah satu ya strategi, tapi nanti kita kan bilang kita belum sampai kepada how. Kan saya selalu bicaranya apa? 5W 1 how. 1H. Jadi mulai dari why, ya, who, what, when, where, satu lagi how, bagaimana. Kita belum sampai ke bagian bagaimana. Nanti kita perlu menjabarkan bersama, ya. Itu jawaban saya kepada Pak Dio Tambunan karena kita tidak mungkin secepat ini karena sudah lama ya saya 10 tahun mendapat sket untuk menjadi pusat anggota pengkajian strategis di Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas yang sekarang anggotanya sudah sampai mungkin mendekati 20.000 ya, mendekati 20.000. Cuman ya itu tadi, siapa yang mau mengizinkan saya menyampaikan ini karena saya adalah seorang anak buah yang tidak dikenal. Apalah seorang bintang 1 kan. Nah, di Indonesia ini kan gengsi. Nah, ini penyakit gengsi ini. Mereka kalau disarankan begini-begini merasa saya menggurui. Nah, disitulah satu kelemahan di bangsa ini. Kalau ada junior yang lebih tahu, lebih pintar, lebih mau kerja, itu dianggap menggurui. Tapi begitu kepepet, baru puntang-panting semuanya. Ya.
cobalah sistem pertahanan rakyat semesta. Harusnya ada latihan perang antara siapa? Antara purnawirawan dengan yang masih aktif. Untuk apa? Dalam rangka mengestafetkan pengalaman, ya, mengestafetkan kompetensi. Ya kan, belum tentu kolonel-kolonel atau jenderal bintang 4 seperti Muldoko atau Gatot Nurmantio pengalamannya lebih banyak dari saya, belum tentu. Ya, nanti sekali-sekali perlu ditayangkan juga itu level ya kompetensi yang saya miliki, karakter yang saya miliki. Pak Paul sudah ada barangnya gitu loh. Itu Pak Kambunan. Kemudian Pak Susu Kuda. Saya minta maaf ini. Sebentar Pak Tobing. Ya. Ada yang penting yang saya sampaikan tadi terkait dengan non-blok. Ya, oke, masalah non-blok. Oke, karena tadi ada pertanyaan 2 orang masalah KTP non-blok. Sekarang begini, ketika ada perang dingin, ya blok timur sama blok barat, ada non-blok di tengah-tengahnya. Tetapi ketika perang dingin berakhir, jadi non-blok yang menjadi musuhnya kan? Karena bloknya sudah hilang satu. Kita tadi di tengah-tengah. Nah, tetapi ya tadi ada pertanyaan nyambung sama siapa itu adik kita yang masih muda. Kalau ada rahasia negara, oke lah saya buka aja. Ya, kita mikir, kenapa kok kita membela Palestina? Sementara kita tidak mau membuka hubungan dengan Israel. Ya. Rugi nggak kita tidak berhubungan dengan Israel? Itu yang harus ditanya. Keputusan itu ada resiko. Ada juga konsekuensinya. Semua kemajuan-kemajuan hanya Israel lah pendobraknya. Karena memang Tuhan sudah berjanji kan. Israel itu apa? Anak yang disayang Tuhan. Siapa yang mengutuk Israel akan kukutuk. Kata Tuhan. Ada nggak itu Pak Paul? Saya lupa di ayat berapa. Cuman saya pernah sepintas membaca. Siapa yang mengutuk Israel akan terkutuk. Ya. Nah cuman sekarang kan sudah berkembang. Nah ngapain? Sementara Palestina ditinggalin. Ya, ditinggalin oleh negara-negara Arab. Yang sibuk di Palestina itu siapa? Turki kan? Karena sebenarnya Palestina yang ada bukan suku Filistin yang dulu. Mungkin Pak Paul lebih tahu ya. Itu bukan apa? Bukan suku Filistin. Bukan orang Filistin, bukan orang Kanaan. Tetapi mereka yang masuk ke sana adalah mungkin salah satu suku yang dari Turki kan. Sekarang gampang aja kok. Mengapa Turki mati-matian? Bagaimana? Coba baca. Bagaimana Erdogan bilang apa? Saya akan mencoba melepaskan Yerusalem dari Israel. Nah itu kan visi dia jadi pimpinan. Iya. Visi dia kan begitu. Nah ini contoh. Tetapi siapa yang bisa menghambat penggenapan nubuat Tuhan? Nah, ini kalau Donald Trump kemarin sudah membuka ya hubungan diplomatik, bukan membuka, tapi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan sana, itu kan ini nubuat Tuhan sebenarnya. Akan ada Yerusalem yang baru, apa segala macam, gitu ya. Nah, yang begini-begini ini kita juga harus mengikuti apa nubuat Tuhan, ya. Apa nubuat Tuhan itu kita harus mengikuti. Nah inilah, nah masalah Oki, kok masalah Oki, jadi telanjur saya ngomong ini. Ketika kita bicara politik bebas aktif, kemudian kita sebagai anggota non-blok, tapi kenapa kita terlibat masalah Oki? Coba buka Pak Paul, ya kan? Oki kita terlibat nggak? Nah, yang begini nih, yang kita mau lihat. Oke lah, tadi sudah saya buka masalah non-blok. Kemudian karena blok barat, blok timur sudah pecah dan tadinya bipolar menjadi multipolar, ya non-blok juga dianggap salah satu kekuatan yang harus hancur. Kebetulan Yugoslavia, di mana non-blok dulu pertama kali dideklarasikan, hancur babak belur kan? Nah, yang begini-begini nih ya kita harus ikutilah perkembangan perkembangan what was yang sudah terjadi di kemudian hari, yang di masa lalu gitu. Karena pasti ada kaitannya ke masa depan, ya. Nah, saya kira kalau masalah buku saya
baru dalam bentuk apa? Dalam bentuk PowerPoint seperti itu. Makanya saya harapkan sebenarnya, saya memang punya keterbatasan di sini ya, mengirimkan semua apa yang mau kita diskusikan seperti ini. Saya paling bisa mengirimkan kepada apa? Co-host. Ya, bahan-bahan yang saya apa. Tadi pagi aja, pagi-pagi sekali saya, karena baru tadi malam, Pak Heri ngirimkan judulnya. Udah saya bilang, jangan hari Senin, tolong. Karena Senin saya ada webinar di Jom juga sama Pak Paujang. Oh, Pak Paujang juga ikut. Saya sudah izin Pak Paujang. Pak Tobing apa di sini? Barangan. Aduh, nomor telepon Pak Tobing juga saya tahu dari Pak Paujang. Iya. Ayam. Ya karena apa? Karena saya berpikir itu loh. Manusia unggul tidak perlu kita sebutkan. Dia mau berpartisipasi enggak dalam segala hal. Lihat kemana negarawan kita ini. Ketika negara ini diobok-obok sama ideologi khilafah. Kemana? Ya kan? Kemana? Nah yang begini-begini ya, nanti coba kapan kita tayangkan Pak Paul, bagaimana menangis para veteran itu dengan ada ideologi khilafah ini. Padahal mereka seiman dengan khilafah. Maksudnya dengan orang-orang yang memanjatkan apa khilafah, ya kan? Nah ini yang perlu saya sampaikan ya. Jadi kita ini sekarang diambang ya, tapi belum sampai lah ya. Kalau tanya di mukadimah apa di mukadimah di preambul itu di pembukaan telah sampailah kepada gerbang. Waduh, gerbang baru belum sampai kepada, belum masuk kalau baru sampai gerbang kan. Nah ini harus kita analisa. Jadi saya kira kalau masalah buku saya baru dalam bentuk PowerPoint itu. Makanya saya harapkan di samping saya memberikan pencerahan pembekalan, ada catatan-catatan kecil lah. Ya, ada catatan kecil. Apalagi kalau mau diulang-ulang apa yang kita sampaikan di sini, gitu loh. Ya, apa yang ingin kita sampaikan di forum ini diulang-ulang. Karena mendengar itu lebih bagus ya daripada kita membaca. Karena bangsa kita adalah malas membaca. Saya tahu itu. Ya tingkat mau membaca itu kita ini penduduk Indonesia ini paling malas. Ya, paling malas. Ya. Oke lah, saya kira udah terjawab sedikit, ya. Pak Tobing. Pak Ya, Tobing, gimana? sedikit saya Ya. tambahkan. Ya. Kenapa saya tadi menyampaikan tentang pemerintah mati-matian membela bangsa Palestina, sementara banyak peristiwa masalah-masalah di negara kita yang tidak diselesaikan. Contohnya, tugas melindungi segenap bangsa Indonesia, apakah sudah dilaksanakan? Tugas melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, apakah sudah dilaksanakan? Bom bunuh diri dari teroris sudah berapa? Kalau kita hitung, sudah tidak terhitung sebenarnya. Jadi ini ibarat seperti yang dikatakan Pak Paul, kutu di seberang laut tampak, sementara gajah di depan mata tak tampak. Jadi masalah-masalah di dalam negeri dibiarkan saja, kemudian mati-matian melakukan sesuatu untuk Palestina. Ini kan sudah sangat janggal dan aneh. Tidak tepat leadership seperti ini. Menurut saya seperti itu. Itu saya tambahannya, Pak. Terima kasih. Oke, jadi beginilah. Saya juga nggak ngerti politik luar negeri kita. Katanya politik luar negeri bebas dan aktif. Ya kan? Tapi saya juga heran. Ya kan? Apakah Kemenlu, sekarang kita jujur aja lah, apa Menteri Luar Negeri ini negarawan? Dari mana? Mari kita uji. Jadi masalahnya apa? Karena kita tidak satu visi, tidak satu misi. Ya, tidak satu strategi. Nah, satu lagi yang parah. Ya, kita tidak menerima pelajaran yang sama. Doktrin itu adalah ajaran ya yang berisi apa? Prinsip-prinsip atau ajas-ajas yang sudah diakui kebenarannya dan sudah teruji dengan tinta darah. Untuk apa? Untuk mewujudkan tujuan nasional, kepentingan nasional, cita-cita nasional. Tapi apa mengerti? Sini saya uji Menlu luar negeri itu. Saya uji sini. Kalau enggak terkencing-kencing dia saya bikin. Karena enggak ngerti. Lihat aja lah. Kan sudah saya bilang berkali-kali. Negara ini punya strategi enggak? Strategi nasional. Punya enggak? Enggak punya.
Belum lagi Pak kemudian tanya ke saya, kenapa pasukan kita dipuji-puji di PBB? Coba tanya, sejak kapan pasukan kita itu melaksanakan tugas di PBB? Bukankah saya yang di staf operasi yang memperjuangkan itu? Bukankah saya yang inisiator mendirikan peacekeeping center yang diresmikan oleh Ban Ki-moon di Sentul itu? Besok saya tunjukkan konsepnya. Ada di komputer saya, ada di buku lagi. Itu jelas tanda tangan saya. Tapi siapa yang mendukung itu? Ya Panglima saya. Kebetulan Panglima saya udah meninggal. Kalau nggak dia yang saya suruh menyampaikan di sini. Tapi waktu itu disetujui oleh siapa? Oleh Presiden SBY. Karena saya menyampaikan apa? Lewat anaknya. Saya bawa si Agus latihan dulu dia ke Thailand sana. Gus, nanti tolong sampaikan ke Bapak di rumah ya. Kan kau bisa jack to jack. Walaupun nanti lewat apa? Lewat Panglima saya bilang. Akhirnya disetujui, buru-burulah dibangun di sana. Oh, itu saya sama orang PBB. Pak Tobing, saya nggak bisa beli tanah ya di Indonesia, nggak ada. Saya tidak berdaulat, tetapi untuk membantu pembangunannya apa saja yang diperlukan, komputer, ya tempat tidur, ya buku-buku akan kami drop dari PBB. Saya kalau nggak ditantang, saya sudah bertugas di PBB sebenarnya. Kasus tsunami di Aceh, ya saya beritahu aja, kasus tsunami di Aceh. Itu kok yang kemarin diskusi sama Pak Paul, saya lihat, wah, FPI kan ikut menanggulangi bencana. Oh, mau saya tunjukkan di sini konsepnya. Saya sampai dipanggil sama Letnan Jenderal Beckman, yang kebetulan beliau itu bertugas di Utapao, minta saya membantu dia ke sana. Langsung lama lagi. Tapi sayangnya asisten operasi nggak mengizinkan saya. Kalau kamu ke sana siapa di sini, Bing? Ya udah kirim adikmu, saya kirim si Nyoman sama si Tamrin ke Utapao sana untuk sebagai stafnya Letnan Jenderal Beckman. Aceh, saya minta bantuan. Kita minta bantuan ke Hawaii. Kita minta bantuan ke beberapa negara. Masuk ke sana. Kalau FPI cawi-cawi, itu pencitraan. Mau lihat ini ada laporannya lengkap kok. Nah, kemudian siapa yang turun tangan di sana? Akhirnya GAM mau berdamai. Ya Uni Eropa. Aduh, saya ke Finlandia, Pak Paul. Besok saya tunjukkan fotonya baru percaya kalian. Saya sudah banyak bekerja. Ya tapi tak perlu menjadi reputasi. Sudahlah, simpan aja di riwayat hidup saja. Biar anak cucu saya aja yang tahu. Jadi itu Pak Dio. Jadi kalau sekarang, para menteri ini nggak bisa bersatu kok. Dulu kan sudah saya katakan sama Pak Paul. Kita ini punya strategi nggak? Strategi pengembangan kekuatan dan kemampuan nasional. Tapi yang dibangun strategi pengembangan kekuatan dan kemampuan khilafah. Nah, strategi pengembangan kekuatan itu ada dua strategi di situ. Strategi pembinaan kekuatan, pembangunan kekuatan. Strategi pembinaan kekuatan, dibangun kekuatan nasional, dibangun kemampuan nasional, kemudian harus dibina. Penyakit bangsa ini udah dibangun, ditinggalkan. Tidak dipelihara, tidak dibina. Sudah kita punya kekuatan dan kemampuan, dia harus digelar. Di mana digelar kekuatan yang sudah dibangun ini? Kemampuan yang sudah dibangun ini? Di seluruh wilayah Nusantara. Tapi ada nggak gelar itu? Kemudian strategi penggunaan kekuatan jika terjadi kontingensi. Bagaimana kita menggunakan kekuatan kemampuan yang sudah digelar itu?